Ada yang masuk. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Sebelumnya kita mulai. Kita mulai aja kakak-kakak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:13, yang mana nanti saya ada agenda lagi, Kak. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan waktu pada siang hari ini. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, ya pun. Salam olahraga. Jaya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillah kita sudah masuk di Zoom hampir terakhir, Kak. Sebentar lagi kita akan selesai, Kak. Kalau tidak salah nanti tanggal 13 itu selesai. 13 Desember 2024 akan selesai. Jadi dimohon nanti kakak-kakak sebelum tanggal 13 itu kalau masih ada kakak-kakak yang memiliki tugas kosong, silahkan nanti kakak dipenuhi lagi. Oke kakak, sebelumnya saya akan mengajak kakak-kakak untuk melakukan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada siang hari ini kita berjalan dengan lancar dan mendapat hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menundukkan kepala sejenak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Gimana kakak-kakak kabarnya selama seminggu ini? RTL-nya gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah lancar. Sebentar kak, saya akan review. Sebelum masuk kegiatan. Sudah jelas kak? Oke kakak-kakak. Nah, kita hari ini akan membahas masih tentang RTL kak, rencana tindak lanjut. Kita akan umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Tatak Maya 2JP. Nah ini gelombang 1 udah kemarin tanggal 18 November. Nah ini gelombang kedua tanggal 2 Desember hari ini kakak-kakak. Nah kemungkinan kakak-kakak kita tinggal berapa kali lagi? Nah tinggal 1 kali lagi kak pertemuan. Nah nanti ketika kita sudah selesai umpan balik ini, kita akan ada pertemuan 1 kali lagi tatap maya, yaitu di tanggal 10 Desember kak. Ya, jadi nanti kita akan tatap maya lagi di tanggal 10 Desember. Harapannya nanti tanggal 10 nanti kakak bisa hadir semuanya. Nah ini kakak-kakak, nah tanggal 3 sampai tanggal 13 ini. Nah tanggal 13 Desember ini adalah terakhir nih, terakhir kakak-kakak. Nah ini ada yang mau masuk. Oke Kak Haris. Nah jadi kakak-kakak kalau bisa sebelum tanggal 13 nih kakak-kakak sudah menyelesaikan tugas semuanya. Baik dari modul 1 sampai modul 3.
Nah, nanti malam atau besok akan saya share daftar nama peserta yang masih kosong-kosong tugasnya. Oke, kakak-kakak, ini mengingatkan kembali, kita sudah di ujung akhir. Bentar lagi kita akan selesai, Kak. Tinggal menghitung hari lagi, semingguan lagi lah kita akan selesai. 10 hari lagi. Oke, selanjutnya kita akan, hari ini kita akan masuk umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Jadi kakak-kakak, di umpan balik rencana tindak lanjut nanti saya akan meminta refleksinya dari kakak-kakak terkait RTL yang sudah dikerjakan atau sudah diupload. Kakak-kakak sudah, kayaknya ada beberapa yang belum ngupload ini. Nanti akan saya cek lagi, Kak. Saya ulangi, Kak. Jadi kakak-kakak nanti kita akan hari ini 2 JP, Kak. 2 JP, nanti 1 JP itu kita pakai buat umpan balik tindak lanjut RTL. Ini 1 JP-nya buat pengantar bukti karya. 1 JP-nya 45 menit, 45 kali 2, 90 menit, 90 menit berarti 1 jam setengah. Jadi nanti harapannya jam 2 itu sudah selesai, Kak. Nah, ini sudah masuk jam 12.20. Ada pertanyaan, Kak? Sebelum saya masuk ke RTL kakak-kakak. Kalau tidak ada, kita masuk lanjut ke RTL kakak-kakak. Bagi kakak-kakak yang lagi sibuk, ada kegiatan bersamaan, nyimak aja nggak apa-apa, Kak. Mana, Kak, sudah terlihat? Lihat ya. Ya, Kak, kelihatan. Oke. Nah, ini kakak-kakak, ini adalah unggahan RTL kakak-kakak. Nah, ini ada 16 peserta. Nah, kita cek. Ini Kak Haris belum mengisi. Oh, Kak Wahid sudah. Ini sengaja belum saya nilai, Kak. Karena biar ini Kak Sunarse belum. Kak Siti belum. Kak Andri belum. Kak Peri belum. Kak Bayu belum. Kak Deska belum ada. Kak Andi juga belum ada. Kak Galih belum ada. Kak Wahyu belum ada. Kak Sangkut belum ada. Kak Heru, oh ada nih Kak Heru, udah ngumpul. Kak Joko belum. Kak Edi juga belum. Kakak-kakak, di antara 15 peserta yang lain baru 2 yang ngumpul ini.
Ini gimana Kak? Kok belum di-upload? Kenapa RTL-nya belum di-upload? Atau masih bingung atau gimana Kak? RTL-nya? Aku sih udah ini Kak, di Google Drive itu udah, tapi Nah, belum apa, aku buka lagi, belum buka SMS-nya. oh belum di-upload. Belum. Tapi kalau tinggal Google Drive itu. Oh, oke. Nah, jadi kakak-kakak eh, ya harapannya nanti kakak-kakak segera mengupload Kak ya. Nah, ini nanti nah ini harus Zoom kita ini kita akan refleksi umpan balik tentang rencana tender yang sudah kakak lakukan. Mereview, menceritakan kemarin pengalamannya bersama kombelnya itu seperti apa, ada kendalanya seperti apa, terus penyelesaiannya seperti apa, terus rekan-rekan yang lainnya seperti apa, bagaimana gitu. Nah, ini yang ada 2 berarti kita bahas yang 2. Kita kupas 2. Kak Wahid, Kak Wahid ada, kita buka dulu. Wah, Kak Wahid, monitor. Masih sampai di rumah nih, barusan datang. Oke. Nanti mohon maaf Kak Wahid, dirubah Kak ya aksesnya. Akses, Heeh. aksesnya yang gimana ya? Duh, Ini saya nggak bisa melihat atau saya beda. waduh. Sudah, maksudnya Anda memerlukan akses buka dokumen secara langsung untuk melihat. Belum dibuka itu Kak sama Kak Wahidnya. Oh gitu ya Kak Saleh ya? Iya, belum Kok- buat Kak. Kok Harus Kak ini Saleh kok tahu? dibuka dulu Kak. Dirubah menjadi editor atau Dirubah jadi Kolaborator, Kak Wahid. boleh. Dirubah jadi apa? Kolaborator. Wah itu berarti sinyalnya Pak Wahid itu sesuai amal dan perbuatan tuh kayaknya. oke. Sambil nunggu Kak Wahid merubah, kita tadi ada yang satu lagi. Enggak Kak, yang dirubah apa tadi Kak? Dirubah linknya itu dirubah jadi kan ada pelihat, pengomentar, editor. Nah, dirubah editor terus yang satu lagi siapa saja yang memiliki link Kak? Mana ya? Ya, ini Google Drive ya. Nah, saya coba ini Kak ya presentasikan contoh Drive aja lah. Kak Wahid, monitor masih ada? Masih nyimak Kak, sambil persiapan ganti baju dan sebagainya. Oke. Nah, saya coba bantu. Nah, ini drive saya Kak. Nah, misalnya ini Kak ya. Mana nih? Misalnya ini link jawabannya Kak Wahid.
Ini dirubah Kak. Nah, tindakan lainnya ini bagikan ini. Nah, ini Kak, akses ini dibuat siapa memiliki link Kak. Nah, terus ini pelihat atau editor sama aja kayaknya. Editor. Kalau kita lihat. Gimana Kak Wahid? Sudah ada gambaran? Siap, masih di pencet sana, pencet sini. Yang ini pokoknya ini dirubah siapa saja memiliki link Kak. Sepertinya sempat kemarin sudah diklik. Nggak bisa dibuka. Kalau di HP itu sudah bisa Kak dibuka, tapi kok dikirim ke Kak Fasil kok itu ya, ke link info pusat nih. Ya. Satunya punya siapa tuh Kak? Oke, saya coba cek dulu ya yang satunya ya. Kan biasanya sebelum kita unggah, kita kirim ke WA sesama HP kan itu bisa dibuka Kak. Oh. Saya nggak bisa ngeliat. Ini punya Kak Wahid ya. Saya punya Kak Heru. Nah, Kak Heru. Kak Heru, Clear. Ya, linknya nggak bisa dibuka Kak? Link drive-nya. coba Kakak Fasil buka di Open New Tab Kak. Nyetep gimana? Tadi kembali ke tadi. Nah, itu Ini. view in. Oke. Kalau yang link ini coba dirubah Kak, bisa nggak? Ini yang ini bisa kebuka nih, yang ini udah ini kebuka yang Nah, kalau yang atas itu emang udah di setting itu Kak. Semua yang memiliki link udah. udah. Oke. Ya, ada. Ini punya Kak Wahyu. Saya coba dulu. Punya Kak Wahyu, punya Kak Heru. Nah, ini Kak, ini punya Kak Heru. Sudah terlihat Kak ya? Udah Kak. Ini videonya ini RTL-nya ini 9 slide kalau nggak salah. Weh, masuk ini. Nah, silakan Kak Heru. 10 slide ini.
Kelebihan satu ini apa nih kelebihan satu? Coba. Terima kasihnya. Overload ini. Oke. Silakan Kak Heru dipaparkan ke rekan-rekannya. Ya, Kak. Saya izin Kakak Fasil. Siap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk rekan-rekan yang lainnya, saya akan mempresentasikan kemarin RTL yang sudah saya lakukan, yaitu menggerakkan komunitas belajar sekolah. Jadi tujuannya di sini latar belakang saya kenapa memilih menggerakkan ini. Yang pertama, menggerakkan komunitas belajar sekolah supaya naik level dari tahap inisiasi ke tahap implementasi atau bahkan ke tahap berkelanjutan. Karena di sekolah saya Kak tahapnya masih tahap inisiasi. Jadi dengan adanya sering pertemuan ini mungkin bisa menaikkan levelnya Kak. Kemudian tujuannya itu tadi supaya KBS naik level, harapannya mempermudah rekan-rekan guru di sekolah saya untuk mendapatkan sertifikat pelatihan Kak. Karena kan terkadang kalau kita share-share di grup itu ada yang kurang nyaman gitu Kak kalau kita ikut pelatihan yang diklat online gitu kan. Pasti kadang ada yang komen diklat lagi gitu kan, pasti ada itu yang kayak gitu. Jadi harapannya ketika Kombel sudah mulai aktif dan sudah masuk ke tahap berkelanjutan itu kan bisa mengeluarkan sertifikat gitu. Harapannya yang mempermudah rekan-rekan satu sekolah untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian rencana tindak lanjutnya untuk setelah menggerakkan komunitas belajar kan kita harus ada rencana tuh bagaimana biar berkelanjutan itu kan. Di sini saya yang pertama itu merancang pembelajaran proyek P5 Kak. Jadi proyek P5-nya itu kemarin saya membuat tentang poster Kak. Jadi berkolaborasi dengan guru kelas 1 dan kelas 2. Jadi produk utama di sini saya membuat poster Kak. Poster tentang kebugaran jasmani. Topiknya itu makanan sehat dan bernutrisi, kemudian ajakan mengurangi konsumsi makanan yang kurang baik untuk kesehatan. Itu produk utamanya Kak. Next Kak. Itu tadi sudah produk utama. Membuat poster itu Kak. Kemarin saya rencana itu membuat 3 poster. Kalau di sini kan saya tulis 2. Rencana membuat 3, ternyata waktunya nggak cukup Kak. Kurang waktunya. Karena kemarin itu kan hari Sabtu, kebetulan pas terakhir hari efektif, kemudian ketumbur juga dengan nulis jadwal dan segala macamnya, jadi waktunya agak kurang. Jadi cuman selesai membuat 2 poster. Kemudian untuk publikasi produknya itu ditempel Kak di dinding kelas, bisa di dalam kelas atau di teras kelas itu Kak. Kalau untuk gelar karyanya itu belum kepikiran sih Kak. Sekarang tujuan utamanya itu menggerakkan dulu Kak, supaya guru itu aktif berkolaborasi dengan guru mapel gitu Kak. Kemudian di sini kemarin ada pertanyaan kunci. Di sini saya tuliskan bagaimana cara memilih makanan yang sehat dan bernutrisi. Kemudian apa jenis jajanan atau makanan yang kurang baik untuk kesehatan yang konsumsi setiap hari gitu Kak. Kemudian ada tipe pembelajarannya, yaitu tantangan membuat karya, kemudian model pembelajaran,
model pendidikan kebugaran. Pesertanya itu Kak, kebetulan karena saya itu megang di kelas 1 dan kelas 2, jadi saya terapkan dulu ke kelas yang saya pegang dulu. Nanti kalau sudah berjalan di kelas yang tinggi pun mungkin akan saya ajak berkolaborasi juga. Kemudian untuk pelaksanaannya, itu pertemuan pertama kita memberitahu dulu persiapan alat bahannya apa saja. Kemudian di minggu yang kedua kemarin itu pelaksanaan Kak, di hari Sabtu kemarin. Kemudian mata pelajaran serta pihak yang terlibat. Itu yang pertama, mata pelajaran yang menjadi lokomotif, tentu saja pelajaran PJOK. Kemudian mata pelajaran yang terlibat seni budaya. Kemudian pihak yang terlibat itu guru kelas 1 dan kelas 2, kemudian peserta didik. Dan lokasinya itu di ruang kelas Kak. Itu Kak untuk pemaparannya kemarin yang saya laksanakan. Jadi dua kegiatan Kak. Yang pertama menggerakkan kombelnya itu, yang videonya tadi itu ketika pas rapat kemarin, kemudian dilanjutkan dengan RTL-nya, pelaksanaan RTL-nya. Mungkin itu Kak pemaparan dari saya. Oke, terima kasih Kak Heru. Eh, Kak Heru membuat RTL-nya menggerakkan di sekolah. Perlu digarisbawahi kakak-kakak semuanya. Nah, di sini Kak. Model pembelajarannya kan kita sudah belajar di PKG ini kan ada 3 model pendidikan. Satu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model SEM, School Education. Nah, kalau ada yang gabung, ada yang mau gabung, ada yang mau masuk, Kak Wahid. Oke Kak, kita review lagi untuk RT-nya dari Kak Heru. Nah, ini kan Kak Heru membuat poster Kak Heru ya. Ya Kak, membuat poster. Proyek poster ya Kak ya. Nah, kira-kira kalau di apa ya? Apa kan nggak disangkutan? Di apa ya bahasanya dijajarkan sih, dipadukan, coba dipadukan dengan model pendidikan kebugaran, kira-kira pas nggak Kak, kira-kira maksudnya cocok nggak, coba? Ya kalau menurut saya Kak cocok sih Kak, karena kan ketika kita memilih makanan yang bernutrisi, kemudian kita nggak makan jajanan yang jajanan yang ibaratnya cepat saji gitu, kayak minuman kemasan, itu kan bisa meningkatkan kebugaran kita gitu Kak. Jadi anak-anak itu kan nanti akan lihat tuh di poster itu, akan dilihat, oh ternyata makanan yang selama ini saya makan, jajanan selama ini saya makan itu ternyata nggak sehat. Efeknya bisa berdampak kepada kebugaran. Kemarin kita belajar kebugaran gimana Kak, kemarin waktu kita pas apa itu, pasti tatap muka itu, model pendidikan kebugaran, membugarkan badan, apa membugarkan. Ini kan hasil apa ya? Gimana ya bahasanya ya? Kakak-kakak yang lain gimana nih menurut kakak-kakak? Kalau aku agak apa ya? Agak janggal, apa? Ganjal. Kakak-kakak yang lain gimana? Adakah tanggapan?
atau ini Kak, apa namanya, atau mungkin kalau yang dimaksud Kak Fasil itu kan eh, Kak Gali sebagai suaranya kurang kenceng. halo, kalau mungkin Kak ya mungkin yang dimaksud Kak Fasil itu adalah bagaimana caranya biar anak kita itu praktek, ada istilah praktek, mempraktekkan biar anak didik kita itu bugar. Mungkin kalau di RTL-nya itu aksi nyatanya itu yaitu melakukan tindakan seperti melatih apa nih komponennya, misalkan melatih kekuatan pelincahan lah untuk anak SD kan, lokomotor itu kan berpindah tempat. Nah, mungkin seperti itu mungkin. Nah, sedangkan yang di ini Kak Heru mungkin itu adalah lebih ke anak itu biar memahami dulu gitu mungkin ya. Memahami tentang kebugaran jasmani dulu, seperti nah pola makanan, mungkin bisa ini apa membawa anak-anak itu disuruh membawa bekal mungkin ya, yang meliputi 4 sehat 5 sempurna itu mungkin Kak, mungkin tapi kurang tahu kalau ininya. Nah, oke. Nah, sekarang eh, kira-kira nih, tadi kalau dari konsep Kak Heru kan dengan melihat poster tentang menjaga makanan sehat, eh, makanan sehat, terus menjaga makan pokoknya intinya nggak makan kemasan dari bla 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 untuk melindungi gue. Nah, kalau tanpa melakukan aktivitas kira-kira bukan nggak Kak anak itu nanti? Ya kalau menurut saya sih ya apa ya, belum sih Kak, mungkin kalau dengan poster itu nah, kemudian Kak Heru membawa ini apa namanya, membawa jajanan seperti ini. Nah, kemudian anak-anak disuruh bawa bekal bekal gitu mungkin bisa jadi nyampe gitu Kak. Bisa jadi tapi gimana Kak Heru? Oke. Hmm. Heru. Ya, mungkin lebih ke prakteknya Kak ya. Karena kemarin itu anak-anak itu tak ajak emang cuman praktek di kelas itu Kak untuk membuat posternya itu gitu. Gerak kan. Ya kan gerak itu harus seperti apa sih kan? Harus ibaratnya kan ini kan proyek kan membuat poster. Nah, dia gerak dalam membuat poster itu gimana? Bisa saset atau perlu bimbingan atau perlu apa kan gitu. Nah, jadi kalau kalau model pendidikan kebugaran kan perlu latihan tuh, kayaknya harus ada apa? Misalnya sekarang bisa berapa, terus besok bisa berapa. Nah, kalau dilihat dari misalnya makan bergizi, terus kita nggak ngapa-ngapain. Nah, badan kita masa iya tanpa kita nggak ngapa-ngapain, badan kita bugar kan gitu kan. Kira-kira gimana Kak? Jadi ini modelnya Kak ya. Ya, nanti bisa direvisi lagi model pembelajarannya. Nah, kalau kan nanti bisa diperdalam lah, perdalam di 3 model itu. Yang model pendidikan, model kebugaran, model SEM. Nah, kira-kira yang lebih masuk ke mana kan gitu. Lebih ke kalau aku sih malah lebih ke pendidikan gerak itu, model pendidikan gerak. Karena kan anak-anak bergerak itu. Mana Kak Heru? Nah, Siap Kak, siap revisi. ya nanti kalau Kak Heru punya banyak, ini ternyata ya nanti direvisi, diklarifikasi nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja tambah masukan dari saya kakak-kakak. Oke, untuk selanjutnya kita
Kalau videonya itu video di Kombel Kak ya? Ya Kak, video waktu rapat di Kombelnya. Kalau Oke. video yang waktu kegiatan belum tak upload Kak. Oke Kak. Siap, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Heru. Ya kan. Terima Oke, kasih untuk masukannya Kak. siap. Kakak-kakak yang lain, Kak Wahid gimana? Sudahkah bisa dibuka ini? Jadi kakak-kakak di sini, oh ini. Oh videonya dia. Kak Wahid untuk RTL-nya yang 9 slide belum diupload Kak ya? Bahjan, gimana ini ya? Sudah semua loh Kak. Ini kok nggak ada di sini, cuma ada satu. Ada video aja. Oh, apa sinyalnya itu jelas nyangkut Indo Lampung ini jelas. Apa ya Kak? Coba di ini lagi Kak, yang dari pusat itu diklik kembali apa gimana? Ini udah tak apa? Udah tak klik. Yang ini kan, yang view and new tab ini. Coba. Anda memerlukan akses lagi. Ini kalau yang ini udah bisa Kak. Udah kebuka ini kalau yang RTL. videonya. Coba ini barusan saya kirim. Oh ini. Masih diklik coba. Oh perlu download. Perlu di-download. Oke. Oke, udah masuk Kak. Nah. Ini jelas nih. Oke, Kak Wahid. Mantap, Wahid. Ntar Kak, ini saya banyak tab. Oke, Kak Wahid. Nah, silahkan di wah, Gobak Sodor ini. Alhamdulillah muncul Kak. Nah, muncul Kak. Nah, Ya, maksudnya gimana Kak? silakan Kakak ceritakan ketika Kakak membuat ini ke berbagi praktik baik yang sudah Kakak lakukan ke rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih sebelumnya waktu dan tempat yang telah diberikan oleh Kak Fasil, terutama kepada kakak-kakak yang lain. Ini saya akan mencoba menyampaikan hasil RTL yang saya unggah, yaitu tentang permainan Gobak Sodor ya, tradisional. Lanjut saja Kak, yang itu kita slide yang pertama yaitu ya, nah ini latar belakang. Nah, latar belakang ini untuk penyampaiannya mungkin banyak sekali. Di sini ada permainan tradisional ya, bagian dari warisan budaya yang dimiliki nilai-nilai kearifan lokal ya. Nggak banyak lebar lagi, yaitu selain itu permainan Sodor juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat
Dengan demikian, permainan tradisional gubak sodor di lingkungan sekolah adalah langkah penting untuk melestarikan budaya bangsa melalui perkenalan permainan tradisional. Oke, lanjut ke tujuan program. Nah, di sini saya menggunakan tujuan program di sini yaitu program permainan tradisional gubak sodor dengan pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah, yaitu dalam Kombel, ya. Yang pertama, melestarikan budaya lokal untuk siswa-siswi kita atau peserta didik kita. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, di mana di sini penggabungan. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Mungkin yang namanya meningkatkan kreativitas di sini, anak-anak mungkin penampilannya secara berbeda-beda. Yang keempat, mengoptimalkan kesehatan fisik. Nah, mungkin dari kegiatan kekompakan ataupun dengan kegiatan fisik. 5, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Selanjutnya, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, di sini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Hilang nggak Wet suaranya? Ibu ya. Telepon ya. Oke, gangguan Kak. Oke, nggak apa-apa. Lanjut Kak, silakan. Oke. Lanjut ke indikator Kak. Oh, indikator udahan. Ya, mungkin tadi ke hotspotnya ada panggilan masuk. Itu indikator ada beberapa item, yaitu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional gubak sodor, serta asal-usulnya, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, siswa mampu berkomunikasi secara efektif. 3, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas yang baik. Selanjutnya, siswa lebih termotivasi antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional dan gubak sodor. Selanjutnya, terjadi hubungan harmonis antara siswa guru, komunitas sekolah dalam rangka melestarikan kebudayaan lokal, mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan fisik. Nah, mungkin dari struktur program. Ya, dari slide keberapa ini? Slide ke-6. Target ya adalah kelas 5 dan kelas 6. Jumlah siswa di sini tergantung dari sekolah masing-masing. Ya, mungkin di sini saya penggabungan ada 35 siswa, 38 siswa, usia 10 sampai 12 tahun. Untuk pengantar program, yang pertama itu ruangan lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. 2, waktu program dilaksanakan selama 6 minggu. Wah, benar nggak ini 6 minggu ini nanti? Minggu pertama persiapan dan perencanaan proyek. Minggu kedua riset dan pengumpulan informasi. Minggu ketiga eksperimen dan latihan bermain. Minggu 4, 5, 6 produksi produk dan dokumentasi. Minggu ke-6 presentasi dan publikasi. Nah, di sini selanjutnya ada yang namanya mitra dalam komunitas belajar, yaitu Kombel Kak ya. Ya. Pertama, guru PJOK sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik dan dalam permainan dan refleksi. Yang kedua itu guru kelas. Guru kelas adalah penggabungan mendokumentasikan kapasitas yang dimiliki. Yang di sini mungkin kalaupun dari kapasitas yang dimiliki, kemungkinan besar setiap sekolah pasti mempunyai lapangan, walaupun dibilang lapangan seukuran bola.
basket atau seukuran bulu tangkis pasti ada. Selanjutnya rencana evaluasi ya Kak ya. Nah, rencana evaluasi di sini mungkin lini masa evaluasi awal program, menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional gobak sodor dan kesiapan fisik mereka. Selanjutnya tengah program, mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Yang ketiga akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama dan peserta didik. Yang selanjutnya komunitas belajar. Nah, di sini ada dukungan dari kepala sekolah dan guru kelas untuk membantu pelaksanaan evaluasi program. Sumber data dari siswa melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Dari guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Nah, di sini termasuk ada yang namanya teknik pengambilan data. Mungkin kalaupun dari pengambilan data ini nanti kurang pas, ya mungkin ada masukan dari Kak Fasilnya. Observasi langsung selama permainan. Contohnya refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Nah, kemungkinan dari slide-slide yang saya sampaikan ini tadi mungkin masih ada kekurangan atau kelebihannya, mohon dari Kak Fasil untuk mengevaluasi dari tindak lanjut tugas dari saya tentang permainan tradisional atau yang disebut gobak sodor. Ya, terima kasih Kak. Mungkin untuk pembenahan dengan RTL dari Kak Wahid ini minta evaluasi dari rekan-rekan atau kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Wahid, kasih aplaus. Oke, luar biasa nih Kak Wahid. RTL-nya tentang permainan tradisional yaitu gobak sodor. Gobak sodor. Ini apa model pendidikan apa Kak kira-kira Kak yang dipakai? SEM Kak. SEM? Ada minggu pertama, minggu 2, ketiga. Waktu pelaksanaan program. Berarti kalau SEM harus Kak, dilombakan. Kalau SEM. Harus dilombakan? Ya, kalau SEM. Ya kan kayak sebuah event. Praktek kan mungkin dari video aku harus upload juga Kak? Atau dari foto-foto gitu? SEM kemarin kan kita belajar SEM itu kan semua keterlibatan semua kegiatan itu diambil alih oleh peserta didik. Jadi dari semua kegiatan dari ketua, peserta, pelatih dan segala macam kan harus dikasih atau semua peserta didik yang bergerak. Kita guru hanya mendampingi, memantau, melihat. Nah, ini kan minggu pertama program dilaksanakan selama 6 minggu. 6 minggu berarti 1,5 bulan Kak ya? 1,5 bulan. Siap. Yakin SEM 1,5 bulan? Kita anak-anak SD Kak. Iya Kak. Ini lebih cocoknya ke pendidikan gerak Kak. Model pendidikan gerak. Ya nggak apa-apa, minggu pertama menyiapkan persiapan dan proyek, misalnya misalnya lapangan, terus
Minggu kedua riset dan pengumpulan informasi. Minggu ketiga eksperimen dan latihan bermain. Nah, riset dan pengumpulan informasi bisa dilakukan minggu pertama, Kak. Disamain minggu pertama ini, persiapan ini, masuk persiapan ini. Minggu ketiga eksperimen, latihan dan bermain. Minggu keempat, 5 produksi produk dan dokumentasi. Nah, produksi produk dan dokumentasi berarti ini bertanding, Kak, ya, maksudnya main itu ya, misalnya main Geblasador, misalnya 4 lawan 4 atau 2 lawan 10 gitu kan. Minggu 6 presentasi dan publikasi. Oke. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Kalau dari kakak-kakak yang lain, adakah masukan? Oke, kakak-kakak yang lain? Berarti cukup ya. Oke, terima kasih Kak Wahid atas tugasnya, RTL-nya. Siap, Kak. Nah, oke, saya akan lihat lagi. Masih adakah yang mana? RTL. Oke, kalau sudah ada. Ini Haris belum ada. Heru udah tadi. Oke, kakak-kakak yang ingin mencoba, siapa kira-kira? Ingin mau mereview RTL-nya? Masih adakah? Ini baru 2 soalnya. Baru 2 yang ngumpul di di RTL ini atau di baru 2 orang. Yang lainnya yang kalau masih dalam bentuk draft atau apa, kalau ingin dipaparkan, berbagi, boleh kakak-kakak. Yuk, silakan siapa kira-kira? Atau Kak Galih, gimana Kak Galih? Mencoba? Kak Wahid, link tadi dikirim lagi Kak, nggak apa-apa ya? Kak Wahid. Gimana, Kak? Gimana, Kak? Link draft tadi itu kan ada videonya kalau nggak salah. Itu dikirim aja nggak apa-apa Kak. Di sini nggak ada, Kak. Loh kok nggak ada lagi linknya? Nah, Gitu sudah, ya. apa sudah dihapus? Ya kan tadi udah di-download. Itu hasil ini yang di-download itu hasil hasil RTL-nya yang PDF. Ya, Pak. Waduh. Kalau yang Mana larinya ya? yang link video di drive kalau nggak salah. Yang tadi itu nanti kirim aja nggak apa-apa Kak. Siap, Kak. Ke Coba. itu, ke modul. Link modul, Kak ya? Ke modul maksudnya. Ke Ya, LMS. ditambahkan lagi nggak apa-apa. Di RTL ya, di
Ya. unggah RTL. Siapa menuju perjalanan yang kayaknya Kak. Nah, nggak apa-apa nanti biar saya cek juga videonya. Kan tadi saya lihat ada video, kok sekarang nggak ada videonya. Waduh. Harus menggunakan video Kak ya? Ya kan video itu kan diupload Kak. Video apa waktu Yang kita tombol sekantor. Kan nah, sejawat. ya itu kan harus ada itu. Kalaupun memang nggak ada kan foto, sekumpulan foto-foto nggak apa-apa. Foto-foto terus hasil apa notulennya itu kan daftar hadir peserta siapa aja yang ikut itu. Siap Kak, siap. Mungkin Kak Galih sudah selesai Kak. Ya tadi Kak Gale katanya belum linknya masih di drive gitu, belum diupload gitu. Ini saya panggil belum nongol. Oh Kak Aris, gimana Kak Aris? Ini mau nanya Kak masalah video. Ya, gimana? Kemarin kan udah video di kantor. Nah, video moto setelah selesai, kok nggak jalan videonya. Udah selesai, udah keburu bagi nomor kan guru kawan-kawan kan. Nah, jadi videonya nggak ada, jadi bingung noh. Apa yang mau diupload kan video udah nggak ada ini saya. Tapi kalau notulennya ada, memang buat kami. Kalau setiap acara itu kan dibuatkan yang guru-guru yang hadir buat. Fotonya ada cuma beberapa biji aja kemarin karena udah fokus ke video. Gitu. Ya kalau enggak di ini aja Kak. Beberapa foto itu. Beberapa yang foto berkaitan itu. dengan kompel kemarin. Beberapa foto yang berkaitan dengan kompel itu Kak Haris diedit aja, dibuat video. Bisa kan ya? Fotonya itu. Oh. Jadi kayak bisa kan ya? Udah ada gambaran ya? Iya ya. Jadi fotonya dikumpulin kayak video slide gitulah ya bahasanya. Oh, siap. Nanti minta bantuan kawan di sekolah nanti. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi kemarin Wadi kayak mana udah hari terakhir sekolah kata saya kan udah pasang nomor Sabtu siang kan. Kayak apa lagi? Jelas udah kalau udah selesai semester udah kabur masing-masing kawan-kawan kata saya ini. Ya nggak apa-apa Kak Haris nggak apa-apa. Oke, makasih Kak. Ya, ini berlaku bukan cuma Kak Haris, semuanya juga kalau memang kakak-kakak yang lain terkendala sama. Iya. Nggak apa-apa Kak. Tapi ya jangan mengada-ada ya. Oh saya sama dengan kayak Kak Haris kasusnya. Ya, ada lagi kira-kira ditanyakan? Kalau tidak ada, bagi kakak-kakak yang belum ngumpul tugas, silakan kakak-kakak nanti setelah kegiatan ini kakak mengumpulkan tugas-tugasnya. Ini baru 2 orang yang kumpul. Saya yakin kakak super sibuk semuanya, sibuk sekali. Saya yakin pasti kakak memiliki kesibukan masing-masing. Jadi di satu lagi Kak. Gimana Kak? Untuk tugas-tugas semua di modul itu tolong di list yang mana yang belum Kak. Ini karena udah terbuka diklik ini mana yang belum, tapi kalau udah dibuka dia checklist masalahnya itu. Iya Kak. Tadi saya juga di awal udah kasih tahu ke kakak-kakak semuanya. Paling nanti malam, kalau nggak nanti malam ya besok akan saya share beberapa daftar nama rekan-rekan yang belum mengerjakan tugasnya. Oke. Dari modul 1 sampai modul 3 pokoknya nanti akan saya share Kak. Jadi harapannya kakak-kakak nanti sebelum tanggal 13 itu kakak-kakak sudah kalau bisa sudah penuh semua. Kalau takutnya nanti kalau nguploadnya mendekati tanggal 13 itu takutnya nanti server down. Sistem cuma narik-narik aja. Padahal kita sudah mau ngupload tapi udah ketarik duluan. Karena tanggal 13 terakhir Kak. 13 itu hari terakhir. Oke. Semua data diambil. Oke kakak-kakak. Kak Wahid, gimana Kak Wahid? Cek Kak, coba di video. Mungkin ini kok di laptop sebelah ini nguploadnya 2 sekalian apa 1 sekalian kok nggak berbarengan. Apa laptop saya yang minta baru? Oh, oke. Oh, Kak Wahid ini ya diganti ya, dihapus ya tadi ya?
Enggak dihapus sebenarnya. Dihapus atau ditambah Kak? Sebelahnya, sebelahan. Bersebelahan sih, Kak. Bersebelahan. Coba. Ini munculnya cuma satu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu yang hilang apanya? Yang hilang yang apa, Kak? Coba. Yang hilang Masih. yang RTL. RTL. Oh, bener. Laptop saya ini, Kak, berarti. Apa ya? Dia setiap ngirim 2, intinya Satunya enggak kebaca. satunya nggak kebaca. Ini gimana ini? Permasalahannya apa, laptopnya bener apa gimana ini, Kak? Biasanya itu kan kalau nggak salah penguploadannya kan ada tambah file Pak, Kak, kalau nggak salah itu. Ya, memang, Kak. Ada tambah file. Yang paling bawah kan sepertinya. Misalnya kita udah ngirim satu, dikirim, terus bawahnya lagi tambah file, dikirim. Tapi ya udah Kak, nggak apa-apa Kak. Nah, coba nanti cek lagi Kak, coba nanti ya. Biar Ya. nunggu. Oke Kak, terima kasih. Siap. Nah, ini muncul ini punya Kak Sunarsih nih. Kak Sunarsih monitor. Nah, ini Kak. Nah, harapannya kayak gini munculnya seperti ini nih. Nah, kalau linknya bisa di publik kayak gini muncul. Oke kakak-kakak, untuk kakak-kakak yang belum upload, harapannya segera diupload Kak ya, karena biar saya segera menilai. Ini baru 2 orang tadi yang sudah mengupload, sama 3 orang barusan masuk, Bu Sunarsih, Kak Sunarsih. Untuk kakak-kakak yang lainnya segera ngupload tugas-tugasnya. Oke Kak, kita masuk yang kedua. Kak Galih, adakah yang ditanyakan? Barusan saya upload Kak, udah ini. Oh, udah di-upload? Barusan aja. Kita coba lihat dulu punya Kak Galih. Oke. Oh. Oke, udah masuk Kak Galih.
Oke, ini udah ada. Mungkin tinggal tambahannya videonya Kak Gale ya. Videonya ini dimasukin di link ini juga, nggak apa-apa nanti di linknya. Kak. Oke kakak-kakak, kita lanjut yang selanjutnya itu pengantar bukti karya. Oke kakak, saya izinkan saya share screen. Kita masuk ke pengantar bukti karya. Itu sudah ada video sama foto-fotonya Kak di situ. Oh, mungkin ini Kak ya, mungkin belum terkirim semuanya. Tadi tak buka baru RTL-nya yang masuk Kak. Kali. Ya mudah-mudahan nanti nanti setelah selesai ini mungkin sudah masuk semua. Oke, nanti saya akan cek Kak. Oke, terima kasih Kak Gale. Oke kakak-kakak, kita lanjutkan. Untuk satu JP selanjutnya yaitu tentang pengantar bukti karya Kak. Jadi kakak-kakak nanti kakak akan membuat bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK ini. Nah, kakak-kakak nanti membuat bukti karya, diupload di PMM Kak. Nah, nanti yang memvalidasi siapa? Yang memvalidasi saya Kak nanti. Bukan dari Kemendikbud, bukan pemerintah, bukan. Tapi saya nanti akan memvalidasi. Kakak punya semua ya, PMM punya semua ya? Punya Kak, punya. Oke. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Mantap. Nah, kakak-kakak selanjutnya. Nah, topik pembahasannya adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Jadi kakak membuat bukti karya PKG PJOK. Yang selanjutnya habis membuat, kakak unggah bukti karya tersebut di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, dan ini adalah alurnya Kak, perjalanannya. Nah, kita sudah masuk di ini Kak. Alhamdulillah. Sudah masuk di minggu ke berapa nih? 11-12 ya. Nah, ini. Bentar lagi kita akan ke minggu ke-12 Kak. Kita akan selesai. Nggak nyangka Kak ya, dari orientasi minggu ke-1 sampai ke-5, minggu ke-6, tatap muka, modul 3, sekarang udah masuk ke bukti karya Kak. Nah, ini adalah perjalanan yang sudah kita lalui Kak, selama kurang lebih 3 bulan. Oke lanjut Kak. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, nanti kakak atau peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan menggunakan dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Nah, jadi kakak-kakak kan sudah belajar modul 1, 2, dan 3. Nah, nanti kakak-kakak silahkan membuat bukti karya itu terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, boleh menggunakan model pendidikan gerak, bugaran, SEM boleh. Nah, habis itu serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Nah, ini Kak. Nah, jadi kakak
Tes. Oke Kak, suaranya masuk nggak Kak? Oke, barusan hilang kita minta mati lagi. Udah Mati jelas lampu, Kak Kak. suaranya. Udah jelas suara. Suara jelas nggak Kak? Kadang jelas, kadang mati Kak. Oke. Nah, ini saya lanjutkan Kak. Jadi membuat bukti karya ini adalah salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, kakak-kakak nanti ketika tanggal 13 kalau kakak nggak ngupload ini, nggak ngupload bukti karya. Nah, kalau misalnya udah ketarik sama pusat dan kakak ternyata tidak upload bukti karya, kalau kakak tidak lulus ya mohon maaf Kak. Jadi ini adalah salah satu syarat untuk kelulusan PKG PJOK ini Kak. Nah, bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi. Jadi kakak-kakak membuat bukti karya ini wajib Kak. Satu orang satu. Nah, apabila satu kelasnya terdapat 2 orang, ya tetap satu sekolah tetap terdapat 2 orang, tetap 2 orang itu membuat satu-satu. Alhamdulillah hidup lampunya. Oke, saya lanjutkan Kak. Nah, nanti kalau kakak-kakak ada pertanyaan silahkan nanti sambil jalan pertanyaannya. Nah, selanjutnya adalah Kak kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dengan dan terdengar dengan jelas. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi hasil karya ini Kak, hasil karya kakak, real, original pokoknya. Kalaupun kakak ada beberapa misalnya kakak ngambil sampel atau ngambil contoh di video kakak itu ada video orang lain, ya mohon dicantumkan sumber referensinya. Ini adalah kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Selain video, gambar, suara terdengar jelas, kakak harus memiliki persetujuan oleh kepala sekolah dan wali peserta didik jika menggunakan peserta didik, serta tidak memuat unsur sara, ujaran kebencian, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Nah, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini Kak alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Nah, ini kakak sudah melihat ya LMS kakak seperti ini ya. Nah, kita kan sekarang masuk di umpan balik rencana tindak lanjut ini di ini. Nah, ini kakak nanti unggah bukti karyanya. Nah,
mengunggah dengan bukti karya. Unggah bukti karya dalam lembar pernyataan di LMS mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, nanti kakak-kakak bukti karya kakak-kakak yang sudah kakak unggah nanti akan saya validasi langsung. Nah, kalaupun syaratnya sudah terpenuhi akan saya validasi. Nah, nanti setelah kakak setelah divalidasi baru kakak publikasikan di PMM ya. Ini ingat kak, kakak mempublikasikan di PMM-nya di draft dulu kak, maksudnya jangan di publik dulu kak, di draft. Nah, draftnya kirim ke saya. Nah, nanti habis saya koreksi, oh siap dipublis, siap dirilis, baru kakak-kakak publikasikan di dibuat publik, di PMM-nya dibuat publik. Jangan kakak publik dulu, baru kakak upload linknya, upload ke sini. Jangan kak ya. Selanjutnya, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, ini ada contoh lembar surat. Nah, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dengan dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama produk bukti karya. Nah, ini kak, nanti ini pernyataan ini kalau tidak salah di LMS ada kak. Nanti kakak silakan download. Habis download nanti tulis nama peserta kakak, tanda tangan, sini nama kepala sekolah dan tanda tangan, dicap basah kak, stempel cap basah. Oke, untuk selanjutnya, dan ini adalah pemilihan kategori dalam bukti karya. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama ada praktik baik, kedua praktik pembelajaran, yang ketiga RPP atau modul ajar. Nah, praktik baik ini ada pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF atau video. Nah, ini kakak-kakak praktik baik ini kakak boleh video, boleh PDF. Untuk praktik baik. Yang kedua, praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, nanti kalau kakak mau membuat aksi nyata bukti karyanya tentang video pembelajaran bisa juga. Yang ketiga, RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk format PDF, bentuk dokumen PDF kak. Jadi ada 3 ini kategori. Silakan kakak pilih salah satu. Next. Dan ini unggah draft bukti karya DAS kategori praktik baik. Nah, di sini kakak pilih kategorinya praktik baik. Selanjutnya pilih bentuk karya. Nah, mau pilih video atau PDF. Nah, terus lengkapi judul bukti karya dan ditambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar, hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk bukti karya kakak. Ini untuk praktik baik. Yang selanjutnya,
Pilih jenjang. Jenjang ini kelas berapa yang ingin kakak buat sampel. Kelas kecil, kelas menengah, atau kelas atas. Nah, kalaupun memang tidak terkait kelas, ya tulis centang tidak terkait kelas. Pilih tema. Nah, temanya apa di bukti karya kakak. Terus sarana dan prasarana menggunakan atau tidak. Habis itu unggah. Nah, di poin 9 nih. Unggah berkas lembar persetujuan yang telah kakak lengkapi. Nah, di sini diunggah. Habis itu kakak klik kumpulkan untuk bukti draft karya. Oke, selanjutnya untuk kategori praktik pembelajaran ini hampir sama. Hampir sama Kak formatnya dengan yang praktik baik. Nah, tapi hampir sama ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu RPP. Pilih kategori RPP modul ajar. Bukti karyanya bentuk video atau PDF. Judul, deskripsi, tujuan. Oh, ini ada tujuannya Kak. Nah, tujuan kakak membuat RPP ini seperti apa? Jenjangnya, asesmennya, mode pembelajaran opsional, metode pembelajaran opsional. Klik surat yang apa? Yang sudah kakak buat juga sama. Kalau klik suratnya semuanya sama Kak ya. 3 kategori itu ada semuanya. Nanti kakak pilih salah satu aja. Oke, untuk selanjutnya konfirmasi unggah draft bukti karya LMS. Nah, setelah kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat Kak, bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur PMM. Ingat Kak, kakak nanti yang uploadnya masih draft Kak ya. Ketika dikumpulkan masih berbentuk draft. Jangan kakak publikasikan dulu baru kakak kumpulkan linknya, jangan. Draft. Nanti kalau udah saya setujui baru kakak publish. Kita lanjut. Nah, setelah kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, ini sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi nanti kakak ketika udah kumpulkan kok masih sedang disetujui sedang ditinjau. Jadi berarti masih jangan panik Kak, kalau masih ditinjau jangan panik. Oke, selanjutnya putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti
bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi kakak-kakak diingat kembali. Pokoknya nanti ketika kakak mengupload, saya akan cek. Kalau memang belum sesuai akan saya bilang belum sesuai. Tapi kalau sudah saya rasa sesuai, kakak bisa melanjutkan untuk mengunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi nanti jika kakak memiliki revisi dalam bukti karyanya, nanti kakak tinggal laporan aja. Kak, saya sudah merevisi bukti karyanya, mohon untuk dikoreksi kembali. Nah, nanti akan saya cek. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya kakak akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon LMS. Kak Galih? Gimana? Halo Kak. Ya, Kedengeran? Kak Galih? Ya, silakan. Saya mohon maaf nih ya. Tadi kan saya mau ngupload apa namanya RTL. Nah, bingung tuh kan. Nah, terus itu larilah ke bukti karya. Nah, di situ bukti karya itu saya isi dan sudah saya kumpulkan tadi Kak. Yang bukti karyanya? Iya. Kebetulan kan eh, saya dan kawan-kawan kan sudah ini sih Kak, apa namanya kemarin itu kan ikut PPG ya, PPG piloting. Nah, itu kan saya membuat modul, kemudian membuat video pembelajaran. Nah itu insya Allah nggak apa kalau saya nggak plagiat lah ya. Kemudian saya tadi pede saya isi, kemudian sudah saya kumpulkan. Nanti kakak lihat, kemudian direvisi aja. Saya nggak tahu itu malah udah saya Berarti kumpulkan. Kak Galih sudah mengumpulkan ya? Ya. Nah, oke, nanti saya akan saya cek nanti kalau memang apa perlu revisi nanti direvisi tak revisi. Itu video pembelajaran tuh Kak. Saya memilihnya itu eh, pembelajaran, kemudian saya upload video yang udah saya upload di YouTube itu, saya copy link itu Kak. Tapi yang pada waktu apa unggah berkas yang persetujuan tadi itu malah saya unggahnya modul ajar yang udah tak buat itu. Ya nanti saya cek dulu Kak ya nanti ya. Nah, saya lihat dulu. Kirain kan itu tadi tuh RTL-nya kan, kayaknya beda apa ini apa enggak. Terus sampai lagi cari-cari oh ternyata ketemu. Ya, nanti saya cek lagi Kak. Kalau memang nanti belum pas ya direvisi masih bisa kok. Ya Pak, terima kasih Kak. Mohon maaf Kak ya karena tadi itu nggak tahu Kak. Ya, nggak apa-apa Kak. Oke, terima kasih Kak Galih. Saya akan lanjutkan. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, nanti kalau ada perbaikan dari fasilitator, statusnya adalah perlu perbaikan. Nah, perlu perbaikan apa yang harus kakak lakukan? Fasilitator belum sesuai, maka kakak akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LMS. Nah, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian. Nah, diklik penilaiannya itu kurang apa nanti misalnya. Nah, setelah kakak sudah melihat oh kurangnya seperti ini. Nah, kakak silakan klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Jadi ketika kakak misalnya nanti di bukti karya kakak perlu perbaikan, nah kakak tinggal klik lihat penilaian. Kira-kira apa yang masih kurang nih? Yang masih kurang kira-kira apa? Nah, kalau sudah dirasa kakak sudah tahu,
apa aja yang perlu dilengkapi, silakan perbaiki. Habis itu kakak kumpulkan kembali. Kalau yang kakak gali tadi udah terlanjur mengumpulkan ya nggak apa-apa kak. Nah, nanti akan saya cek, gitu. Akan saya cek apa yang masih kurang atau apa sudah sesuai kan, seperti itu. Nanti kalau sudah sesuai berarti aman, kalau masih ada yang kurang berarti ya perlu perbaikan kak. Oke, kita lanjut. Nah, apabila hasil bukti karya kakak belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah. Nih, untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi kakak kalau kakak merasa, waduh, saya belum yakin nih, belum sesuai nih, tinggal saya klik ikon warna merah ini, silang. Nanti ganti yang lain. Yang selanjutnya unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi. Nah, unggah ulang, unggah berkas. Oke, lanjut. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik juga sama. Ya, kalau lembar persetujuan kakak belum sesuai, tinggal klik. Nah, nanti upload, unggah ulang berkas yang sudah sesuai. Habis itu kumpulkan. Sama, Mas Yan. Kita lanjut, Kak. Nah, apabila hasil bukti karyaan kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda atau kakak lulus validasi. Nah, ini Kak, kalau bukti karya kakak lulus aman. Nah, selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Ini adalah bukti karya yang lulus validasi kakak-kakak. Nah, kita lanjut. Nah, apabila sudah lulus validasi, Anda hanya perlu menunggu bukti karya kakak diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Berarti otomatis Kak, nanti kalau sudah divalidasi sama fasilitator nanti akan terbit sendiri. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, ini. Oke, selanjutnya. Nah, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak dapat mengklik lihat bukti karya kakak untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Ini Kak, tinggal lihat bukti karya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda, karya kakak? Nah, kakak kan sudah, kalau ini sudah mahir lah. Sudah mahir, ini nggak perlu saya kupas tuntas. Nah, yang pertama bukti menu karya, buka menu bukti karya. Yang kedua pilih karya saya. Ketiga pilih kategori. Keempat pilih karya kakak yang berhasil telah diunggah, yang sudah divalidasi. Yang kelima cari tombol bagikan karya, paling bawah itu bagikan karya. Yang keenam untuk kebutuhan PPKG PJOK gunakan opsi salin link. Nah, silakan salin link atau bagikan karya, nanti share silakan ke WhatsApp, TikTok, IG, Facebook biar mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan yang lainnya atau rekan guru di seluruh Indonesia kakak-kakak. Kalau ini kakak-kakak sudah lebih mahir lah, sudah sangat mahir ini. Oke, kita lanjutkan Kak.
Nah, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Yang terakhir, yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi kakak-kakak, link di PMM yang sudah mendapatkan validasi dari fasilitator, silakan kakak copy, pastein, atau kumpulkan di PMM, di LMS. Nih, ya bukti karya, diunggah bukti karya. Lanjut. Nah, tanya jawab seputar bukti karya. Ada yang ingin tanyakan, Kak? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita lanjut. Nah. Langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Nah, yang pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube kakak. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi, Kak. Nah, klik bagikan atau share pada bagian bawah video, atau klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik kakak. Oh, ini udah mahir kakak, sudah paham. Nah, ini Kak, kalau kendala video disetel untuk pribadi, nah ini nggak bisa dilihat. Jadi di publik Kak ya, jangan lupa. Pokoknya di publik, jangan di pribadi atau di private. Nah, di publik untuk membuat video. Ini langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Oh, ini nanti udah kreasi kakak. Sama yang tadi itu yang saya paparkan untuk YouTube. Intinya jangan dibuat anak-anak, dibuat publik, jangan dibuat pribadi atau private, baru dipublish. Kalau dibuat anak-anak nanti nggak bisa komentar, Kak. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Ini kendala-kendalanya. Kendala, video tidak tersedia, tonton di YouTube. Nah, dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright. Nah, kakak-kakak, kalau kakak-kakak membuat video dan memasukkan suara, harapannya suaranya itu tidak memiliki unsur copyright atau klaim hak cipta, Kak ya. Agar bisa dibuka. Nanti kalau ada hak ciptanya nanti biasanya diblok, ditutup. Nah, nih. Pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Oke, lanjut. Ini langkah-langkah mengecek hak cipta. Ini kakak sudah tahu lah, pilih. Dan selanjutnya pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui link informasi bukti karya. Nah, ini Kak, silakan nanti ini bisa difoto. Dan terima kasih. Oke, kakak-kakak. Adakah pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, cukup Kak. Oh, Kak Bayu, silakan. Izin bertanya Kak. Siap. Itu upload memang harus di YouTube ya? Kalau di Google Drive nggak bisa? Atau nggak boleh atau gimana?
bukti karya. Kalau video ya, Ya video sama perangkat ajar itu. kalau di LMS-nya panduannya gimana? Suruh YouTube atau Drive juga bisa? Ini tadi kan keterangannya link YouTube itu kan di pembahasan yang baru Ya, kita bahas. ini kan ini pengantar ya. Ini pengantar kalau misalnya diupload di YouTube kan pengantarnya seperti itu. Nah, nanti kakak-kakak fokus ke LMS kakak. Kalau memang bisa diupload di Drive, upload Drive nggak apa-apa. Nah, tapi kalau memang di Drive nggak bisa, ya harus ke YouTube kayaknya. Tapi kayaknya kalau bukti karya kayaknya ke YouTube deh kak, kayaknya kalau video itu. Soalnya dia kan nanti PMM-nya itu kan ambil ke YouTube kayak. Channel YouTube kalau nggak salah. Kayaknya seperti itu kayaknya. Tapi biasanya kalau di LMS itu hanya URL aja loh, hanya linknya aja sih. Kalau ngupload tugas itu. Dan ada keterangan YouTube ataupun di Google Drive itu. Ya berarti kalau gitu nanti kakak silakan cek di LMS-nya sesuai ikutin aja sesuai apa. Kalau memang nanti bisa Drive ya Drive nggak apa-apa. Kalau memang nanti Drive nggak bisa, kalau memang suruh YouTube ya YouTube gitu. Gimana Kak Bayu? Oke. Sepakat? Siap. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Bayu. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, saya akan cukupkan Kak untuk pertemuan umpan balik dan pengantar bukti karya pada siang hari ini. Oke, kakak-kakak, kita foto dulu yuk sebelum mengakhiri kegiatan ini. Ya Kak, open kamera. Ini baru 1, 2, 3, 4. Kak Galih tidur, Kak Wahid tidur, Kak Wahyu, Kak Edi masih di rumah sakit. Nah. Nggak bisa kebuka Kak sinyalnya Kak. Oke, siap. Yo, nggak apa-apa seadanya. Semangat Kak, tetap semangat. Izin nggak bisa buka kamera. Siap Kak Joko, nggak apa-apa Kak Joko. Kak Joko lagi kegiatan KPU soalnya. Nah. Ya, 3, 2. Oke. Oke, satu aja Kak ya. Cukup. Buat. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua kakak-kakak tetap bisa melakukan aktivitasnya yang super sibuk sekali. Dan buat orang tua Kak Edi, semoga cepat lekas sembuh Kak Edi. Terus semangat. Amin. Baik kakak-kakak, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Yes, saya berhentikan dulu Kak recordnya.